Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya Poppy Ayu Saputri selaku manajer kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai prinsip understanding by design. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya yang beranggotakan pertama Miftahur Rahmah, Nadifah Norisman, Nur Fajar Ramadhani, dan Rahmat Syarif. Understanding by design adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada tujuan pembelajaran sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, yaitu dengan cara mensinkronkan antara tujuan pembelajaran, evaluasi, dan langkah-langkah dalam pembelajaran. Konsep pembelajaran dalam prinsip understanding by design disebut dengan backward design atau perancangan mundur, yang terdiri dari 3 tahap. Pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Tahapan kedua dari prinsip UBD adalah menentukan bukti penilaian. Bukti penilaian yang valid dan relevan digunakan untuk mengevaluasi peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu, perlu ditentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Jika tujuan yang diharapkan tidak tercapai, berarti ada yang salah pada instrumen, sehingga guru harus memikirkan kembali bukti dari instrumennya. Bukti penilaian merupakan instrumen yang menilai peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Tahap itu yaitu adalah tahap identifikasi hasil yang diinginkan. Selanjutnya, pada tahap menentukan bukti penilaian ini, penyusunan instrumen disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Dan model-model dari penilaian dipertimbangkan secara kreatif oleh guru agar dapat menjadi bukti validasi dari tujuan pembelajaran tersebut. Hubungan penentuan bukti penilaian dengan tujuan yang akan dicapai itu sangat erat, karena setiap tujuan yang akan dicapai memiliki penilaiannya sendiri. Nah, maka dari itu, guru harus mengumpulkan bukti-bukti pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran. Tujuannya untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemauan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Biasanya, untuk bukti penilaian ini dikumpulkan dalam bentuk penilaian instrumen yang dapat berupa penilaian proyek, kuis, tes, pengamatan, dan portofolio. Bukti penilaian berupa proyek yaitu guru bisa meminta peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dengan situasi otentik untuk menilai pemahaman dan kemampuan dari peserta didik. Nah, sedangkan untuk bukti penilaian berupa kuis, tes, pengamatan, dan portofolio ini digunakan untuk melengkapi penilaian untuk mengetahui pengetahuan dari peserta didik. Baiklah, dari pemaparan telah disampaikan dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pada tahapan kedua dalam prinsip understanding by design ini, guru harus dapat mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yaitu terkait instrumen penilaian yang akan digunakan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi yang valid dalam mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Sekian pemaparan video dari kelompok kami mengenai prinsip understanding by design pada tahap kedua, yaitu menentukan bukti penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.